Oke guys, kembali lagi bersama saya Windra Kirana Dan dan saya Rini Kasari di podcast Ngoja, ngobrol apa saja. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa gitu ya. Biasa terus siapa nih? Kenapa gugup nih? Iya. kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini salah satu mahasiswa jurusan KPI semester 5. Tapi ada karya. Jangan jawab ini ya. Aduh, tapi ada karya tidak. Beliau ini salah satu orang yang terpenting juga di dalam. Ya, terpenting juga di KPI. Karena beliau ini seorang ketua KMJ KPI semester 5. Ketua prodi lah ya. Lanjut Kak, apa nih yang mau ditanyain? Saya ini penasaran betul sama beliaunya. Ya. Katanya sih, beliau ini adalah seorang marbot. Masya Allah. Boleh kita tanyain, apa sih marbot itu Ya, ya? sebelum kita tanya judulnya dulu aku nih Kak. Ya, Judulnya judul kita pada hari ini adalah tidak ada sarjana marbot, yang ada marbot sarjana. Marbot jadi sarjana. Masya Masya Allah. Allah. Tema kita pada hari ini tuh religi betul gitu ya. Benar sekali. Karena kayak membuat motivasi seorang remaja. Gitu. Iya, membangkitkan gairah seorang remaja gitu ya, dan putus asa gitu ya. Benar. Meskipun seorang marbot ya, Tapi bisa menjadi sarjana. tapi bisa jadi sarjana, Masya Allah. Ya, langsung aja. Langsung aja kali ya, kita tanya-tanya dulu namanya siapa gitu kan. Nanti menjelaskan profilnya dulu. Ya. Boleh. Ya, Boleh nih Kak. langsung Ya, aja. langsung aja jelaskan profil Kakak terlebih dahulu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Syaban dari aslinya Sosokan, Ulu Lawas. Udah pernah sana? Belum pernah nih. Belum pernah. Mungkin yang sebelah sini kenal betul, karena daerah sana juga kan. Alamat lengkap Desa Sosokan, tanggal lahir tanggal 15 Agustus 2002. Masih muda lah ya, relatif muda. Kayak umur 16 lah. Sekarang udah umur 21 sih. Udah umur 21, kuliah di STI Bumi Ampari ya, kita cinta ini kampus hijau. Terus prodinya ya prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, dan status sekarang yang judulnya tema kita pada hari ini marbot. Iya, marbot. Tidak ada sarjana marbot, yang ada marbot Jadi sarjana. sarjana. Ya. Oke, kita bahas. Satu persatu ya, kita selesaikan buatnya. Oke, Oke. sebelumnya Kak, sebelum masuk ke pertanyaan gitu kan. Oke. Kakak kan dari apa tadi? Ulu Rawas, Ulu Rawas, Sosokan. ya, bukan dari Ulu Tinggal gitu kan. Nah, pastinya kan dari Ulu Rawas ke Ulu Tinggal itu niatnya kan dengan kuliah kayak gitu kan. Nah, gimana Kakak punya motivasi menjadi marbot kayak gitu Kak? Kenapa Kakak ketika aku kuliah sekali jadi marbot deh kayak gitu kan? Nah, boleh nggak nih ceritai pengalaman Kakak kenapa Kakak mau jadi marbot? Oke, pengalaman sih, kenapa sih mau jadi marbot sedangkan banyak tempat kos atau Ya, tempat benar. kawan atau tempat keluarga ditinggalkan? Salah satunya ya yang pertama mengurangi daripada biaya. Kita tahu kondisi keluarga tua kita tentunya biayanya lumayan sulit. Binda udah tahu Pak betul kerjaan di dusun itu kalau enggak pencarian emas, karet, Kemalo, kayu, Apa karet. itu bubuk? Saya nggak tahu soalnya bubuk. Harus diperjelaskan ya. Iya, Ini jadi. kayu. kemalo itu kalau kayu besar terus dipotong jadi balok. Berarti kayak papan ya. Bener nggak sih? Ya kayu. Itulah pokoknya ya. Itu salah satunya karet juga sih kan. Tapi lah mulai agak pudar karet karena Adanya mulai. ya tuh. Harganya murah. Presiden kita tolong. Karet. Selanjutnya kenapa sih pengennya di masjid, kenapa enggak di kos? Karena suatu yang terkendala yang pertama biaya. Kita ini mikir belum biaya makan kita kan, Benar. biaya makan, kuliah sama lain sebagainya, transportasi. Sedangkan kalau di masjid biaya makan insya Allah Allah udah kemanin. Ya kalau kita udah dekat sama Allah insya Allah Allah jaminin. Itu yang kedua tentunya sholat kita insya Allah terjaga. Walaupun kadang bolong-bolongnya kalau lagi nggak di masjid. Biasanya kalau ada bolong di luar sih disiram orang masjid. Ini udah berapa tahun nih jaga mas ini?
Jaga masjid pengalamannya sebenarnya kematan 2021 udah nunggu masjid sih. Tapi enggak masjid. Dari 2021 sampai 2023 ini tadi bulan 6 nunggu musola gitu. Jadi 2 tahun lebih. Dari musola itu baru pindah ke masjid. Berarti selama itu tinggal di masjid lah Ya. di masjid lah ya. Ya, di rumah Allah. Ada selama tinggal di masjid tuh pernah nggak sih tidak bangun subuh gitu kan? Biasanya kan Ya masih muda kan, masih main muda. game gitu Ya kan. main game. Bener-bener. Pasti sih ada, tapi kan ada jamaahnya. Jamaah kitab itu biasanya ada yang datang kadang bangunin. Disiram nggak tuh? Hati-hati loh disiram loh. Enggak sih, itu pengalaman di pondok kalau disiram itu. Oh, Kalau di luar udah diingetin, kayaknya udah gede sih, udah bisa dinasehatin. Aku bukan kecil lagi, itu ya. Yang panggil aku anak kecil paman gitu. Oke, selanjutnya kata selain di marbot kita juga dinasihatin orang. Banyak orang yang ini kalau nggak cocok biar dinasihatin kan. Banyak tanggapan, banyak masukan dari orang-orang yang luar biasa tentunya. Nah, jika kita nggak bangun subuh biasanya ya dibangunin orang. Biasanya solusi yang tepat yaitu tidur di masjid. Ayo guys, yang kuliah sekarang yang ke masjid, solusi kalau kita kesiangan tidur di masjid itu solusinya ya. Solusi yang tepatnya. Kalau nggak dibanguni malu sendiri. Biasanya kalau udah bangun di masjid nanti pulang ke kamar tidur lagi itu bahaya. Ini kita kan tinggal di masjid nih, sampai kan tinggal di masjid gitu. Pernah nggak sih ngobrol ke bapak terus ditawarin gitu, mau nggak jadi calon anak saya gitu kan? Udah lama tuh tinggal di masjid tuh, kan ya? Kalau pengalaman ngobrol ditawarin segitu ada sih, tapi nggak banyak. Ada sih pasti ya. Karena lihat skill kita juga sering. Biasanya kalau ada orang marbot pasti disuruh mimpi-mimpi lah. Setiap acara yasinan ataupun diundang-undang acara untuk jadi tilawah ataupun lain sebagainya. Bentar nih, skill ya. Skill. Oh, ini kayaknya ini banyak skill ini. Kayaknya banyak. Tadi mimpi-mimpi ya, berarti banyak Banyak. Terus yang kedua skill gitu kan. Banyak kita tahu nggak skillnya apa aja nih. Memang skill aja. Semester 5 loh. Skill, masya Allah. Aduh. Jadi kalau nggak ada skill nih, turun integritas nih ya. Iya. Boleh betul. kita spill skill tentang Al-Quran aja loh. Apa tuh skillnya? Tentang nada dalam membaca Al-Quran. Boleh. Apa teh dua ya? Kori berarti bu itu. Jangan FATH. Tapi- Kalau Kori kan skillnya udah Lewat gitu ya. Tapi boleh nggak skill Ya, boleh. pakai apa? Suara emasnya itu kan boleh nggak Allah. dikeluarin dulu kayak gitu kan? Suara mas berarti ada warnanya juga. Enggak. Ya, maksudnya skill udah Iya. kenal kayak gitu kan. Nah, boleh nggak nih kasih Oke. suara emasnya dong untuk sahabat Moja nih? Gak usah tilawah kita, tartil aja kali ya. Boleh. Ini nada bayati aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya merinding loh. Masya Allah. Apa ini? Nah, masih ada lagi skill nggak hanya satu. Kepemimpinan, pemimpin tadi ya, nggak hanya tilawah, nggak hanya korek gitu. Boleh lagi skill lagi? Skill. lagi skillnya? Anggaplah kita sekarang ini ada jabatan sih. Apa tuh Boleh. jawabannya? Jabatannya ya dalam organisasi internal dalam kampus ini kita ini selaku bukan sombong sih ya. Nanti dikirain sombong, nanti dikatai Rasulullah maksudnya orang sombong gak akan masuk surga, itu bahaya. Nggak sombong sih sebenarnya. Karena kan ini buat Pamer aja. motivasi. Enggak. Dari kamu dari mana ya? Enggak, maksudnya kayak ini. Iya. Ini kan kakak seorang marbot ya. Kalau kakak ngomong kayak
siapa tahu seorang marbot bisa menjadi pemimpin yang besar. Bisa, Iya. kebiasaan gitu. Alhamdulillah dari mulai mana kita nyempil ke skill di sini? Dari kampus saja ya. Alhamdulillah sekarang kita selaku ketua daripada himpunan mahasiswa jurusan komunikasi, mahasiswa jurusan itu. Ketua nih harus apa nih? Harus suhunya. Ya, ini kebetulan datang semua kan tentunya sebelah ini KPI untuk siapa yang di atasnya kan. Mudah-mudahan itu bukan bagian dari sombong insyaallah. Berarti menjadi ketua prodi KPI. Iya. Apalagi di sekitar Udah itu aja lah, sekilas saja. Ini ngomong-ngomong kan, sampean kan udah lama nih ngampus nih sampai semester 5 kan ya? Iya. Pernah nggak sih ngerasa malu gitu, jadi seorang marbot gitu kan ya? karena kan anak-anak zaman sekarang tuh gaya-gaya Gaya dulu tuh. kayak gitu kan. Nah terkadang kan ngerasa juga lah ya. Insecure gitu kan ya. Pernah nggak diomongin kalau nih awak marbot kayak gitu? Iya, pernah nggak sih gitu, rasanya itu ya? Pernah sih, bukan pernah merasa direndahin, malahan pernah merasa kita ini harus lebih kuat lagi berjuangnya, tidak cukup sebatas ini. Kenapa? Soalnya ada si tetangga di masjid, mereka itu enggak kos tapi nunggu rumah. Beliau mengatakan enak ya jadi marbot, sholatnya tepat waktu, terutama kuliahnya lancar, insyaallah ada aja jalan dikasih Allah. Sungguhnya kalau orang udah yakin sama Al-Quran kan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu. Setiap kesulitan ada kemudahan itu. Gitu. Mereka bilang bahwasanya enak sih jadi marbot, enaknya jadi marbot. Kenapa sih sholat nggak pernah tinggal? Itu menjadi motivasi Kebanggaan tersendiri lah ya. Kebanggaan bahwasanya bersyukur kita jadi marbot. Pertama dekat sama Allah tentunya. Walaupun kita nggak walaupun orang lain tidak merasa kita dekat, tapi hati kita mudah-mudahan merasa dekat. Daripada pandangan saya tidak merendahkan orang yang tidak masjid, bukan saya sendiri harus jadi marbot, enggak sih kan? Tapi ada kemungkinan ada yang lebih bagus dari tempat di luar ini masjid marbot boleh. Itu bukan profesi yang rendah sih, bukan profesi atau apa panggilan lain. Pekerjaan, boleh jadi pekerjaan, itu sebuah pekerjaan. Kalau masalah ibadah bukan pekerjaan. Ibadah, nggak ada akadnya. Biasanya kalau pekerjaan itu ada akadnya. Kalau ibadah sama Allah itu nggak ada akadnya. Itu aja. Saya mau tanya dulu ya. Kan marbot ya. Iya. Nah di sela-sela marbot itu kan pasti harus membersihkan masjid kayak gitu kan. Nah apalagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Itu kan waktunya tidak terlalu lama gitu, pasti mepet-mepet kan waktunya. Nah gimana sih cara kakak ngimbangin antara kakak mengerjakan pekerjaan marbot dan kakak mengerjakan pekerjaan Membagikan waktunya ya? Iya, karena kan terkadang orang tuh kalau udah megang yang satunya ditinggalkan kayak gitu kan. Biasanya setiap hari kita dari Senin sampai Kamis itu beda. Dari Minggu sampai Kamis jadwalnya bersihnya beda. Nanti cuma salah satu kan kita kuliah. Dari Minggu sampai Kamisnya itu jadwalnya bersih, cuma nyapu teras aja sih. Paginya sebelum subuh sih. Sebelum subuh jam 4 biasanya harus udah bangun jadi bersih dulu, hidupin speaker kan. Yang kedua habis sebelum maghrib kita bersih. Kalau dalamnya itu kita pakai vakum biasanya. Nah itu pengalaman ini juga tahu barangkali ya? Nggak tahu. Kenapa tahu nih? Apa sama? Sama profesinya. Oh iya, wajar nih sefrekuensinya. Itu jadi pakai vakum sekali satu. Biasanya kalau tempat saya kan satu Jumat, sepekan 1 kali bersih di dalamnya. Nah terus yang Jumat Sabtunya itu kita bersih di hari Jumatnya. Tentunya lebih cepat, subuh-subuh itu dalam kita harus bersihkan. Karena mau sholat Jumat nanti kalau pulang dari kuliah kan nggak belabakan lagi untuk bersih dalamnya. Itu aja sih, mungkin sama aja di hari Sabtunya gitu. Berarti seorang marbot itu jam setengah kuliah itu sangat luar biasa gitu ya, bisa manajemen waktu gitu ya, dengan tepat waktu pula gitu ya. Mereka bisa membagikan waktu pada posisinya gitu. Ini ngomong-ngomong selain kuliah, selain ilmu masjid, apa sih kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari selain kuliah kita juga bantu di MAN 2.
Guru ya. Oh, guru ya, guru kali ya. Suhu ini Bang. Sebagai pembantu aja, bantu guru tahfiz di sana ya. Selain di sana kita juga di masjid ada TPA. Kita bantu-bantu sana ngajar-ngajar tahfiz dan tahsin dan sholat-sholat yang lebih dan lain-lain seperti itu. Boleh di-spill masjidnya, nama masjidnya nih? Boleh. Boleh sih, Boleh, boleh ya. boleh. Mungkin Benar. sahabat Maja pengen main ke ya. Iya, mau main, mau Oke. bagi Bagi ya. Nama masjidnya itu Masjid Nurul Utama, kalau nggak salah Mangga Besar, atau sekarang ini Mangga Besar 2. Besar. Ya. Kalau Mangga Besar pertama itu jalannya lurus, kalau lurus Miftahul Jannah itu masjidnya. Kalau Mangga Besar 2 di Batu Bara. Mangga Besar 2 itu pas masjidnya itu pas masuk lorong ke apa itu namanya mawar itu kan? Oh. Ada pramawar. Iya, ya. Tapi Tapi mawar tuh, kopi mawar. Oh, iya. tapi depan dikit kan ada ini lorong susah. Oh itu. Datangin aja, insya Allah ketemu terus lagi. Berarti ini Mas ini seorang ustaz gitu ya. Bisa bilang gitu ya. Sudah ngajar di mana? Ngajar tahfiz pula. Jaga masjid, bisa tilawah, ada jiwa kepemimpinan gitu ya. Insya Allah. Ini bisa rasa ceramah juga. bisa ceramah juga. Bisa nggak nih Kak? Nanti aja lah, nanti kita atur lagi lah waktunya. Insya Allah ada semua agenda kita nanti. Ini loh, sahabat-sahabat Maja, ini salah satu calon yang bagus gitu ya. Bibit jomblo ini mah kayaknya nih. Udah masih muda gitu ya. Bakatnya udah banyak, udah luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak menjadi kesombongan, bukan ini ya. Iya. Udah ibu lah. Masya Allah. Oke. Apalagi kalau dia sudah jelek, Aduh. atau dosen kita sudah jelek, goblok, itu lah. Aduh. Gak seperti itu kan ya? Tapi sih, jika pandangan saya sih enggak sejelek sih enggak. Allah kan udah bilang, Allah tuh ciptakan engkau dengan sebaik-baik rupa. Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bisa saya nanya ya, selain itu ikut kajian nggak sih masnya ini? Oke, kajian. Kalau startup sih kita ikut kajian, banyak kajiannya. Ada di Majelis Cinta Quran, di Jalan Takmir itu, bukan Takmir, Jalan Pioner, Majapahit. Di sana ada Rumah Tahfiz Mustanir, juga di Yayasan Al-Fatih yang di Amula. Oh, itu kajian PMI ya? Ya, kita ikut di sana kan. Saya nggak tahu soalnya. Kita nggak milih sih, yang penting di mana tempat nambah wawasan di sana kita kumpul. Selain kajian PMI, itu kajian apa Pak yang pernah Mas? Banyak sih, Dari banyak. Jawa. Apa majelis? Majelis ya terutama. Iya, majelis. Oh, berarti Mas ini ikut majelis lah gitu ya? Iya. Tentunya kayak karena kan udah seorang ketua. Hebat gitu ya. Ini Mas ini kan suaranya bagus gitu kan. Apa ikut hadro atau gimana nih Mas ini? Sebenarnya di pondok dulu pernah sih ikut, tapi hanya backing vokalis sih. Backing Ya. Pondok. Berarti Ini menarik ini. Sudah di pondok, berarti ilmunya biasa gitu ya. Apa daya gitu nih yang nggak pernah mondok gitu. Insya Allah. Oh. Jangan bohong sih, kalau sarannya di kamera jangan bohong. Nah, karena ini lonjang. Iya. Jadi- Oh, emang ngajarkan. Karena lonjangnya nih. Memang kalau mau jadi bebas ya. Bebas ngomong. Ini masalah pondok ini. Mas ini berapa tahun sih pondoknya? Kok bisa sehebat ini gitu ya? Yes, benar. Tilawah lah bisa gitu ya. Ini mondoknya aslinya ya selesai SD kita udah diusir keluar. Bukan diusir keluar sih, maksudnya disuruh belajar di luar. Oh iya. Nambah Berarti pengalaman nambah- tentunya ilmu. Gimana itu Mas? Di pondok terutamanya pengen sih nambah wawasan di agamanya. Di pondok yang pertama tuh di Al-Ma'arif Singkut, Sarawak Jambi. Kita di sana 3 tahun SMP-nya. Ya. Selesai itu SMP-nya kita ngambil di Hubul Eitan, Wah, gimana tuh Google Item tuh? antara Kupang sama Pedang. Ya guys, daftar sekarang di pondok pesantren Google Item di Kupang ya saya. Iya. Itu gimana tuh sistem pondoknya tuh? Bagus sih. Kok bisa Mas ini seperti ini sekarang ya? Luar biasa. Tilawah bisa. Jiwa kepemimpinan ada gitu ya. Berarti pondok itu luar biasa gitu. Iya. Coba jelaskan. Kadang-kadang kita mau ngomong pondok yang luar biasa
juga nggak bisa. Karena kan ada oknum-oknum siswa ya kalau SMA itu ada oknum siswa kan yang bandelnya itu kan. Jadi ya gitulah. Jadi orang-orang pilihan gitu kan yang bisa maju di pondok gitu kan. Kita ini kalau di pondok biasanya dididik ilmu kemasyarakatan. Ilmu kemasyarakatan tentu mimpi misi, tahlil, doa itu diajari semua. Azan ya jadi barang pasti itu. Jadi pasti karena di pondok itu pasti disuruh azan. Nggak bisa azan ditantangin nanti oleh luar masyarakat. Nanti kok dari pondok kan nggak bisa azan, kan jadi omongan, oh pondok itu nggak bagus. Tapi pada nyata kan bisa, pada kenyataannya kan bisa azan. Alhamdulillah. Itu ilmu masyarakatannya diajarin, ilmu sosialnya diajarin dan lain sebagainya. Banyak sih ini ilmu-ilmunya yang diajarin di sana, termasuk tilawah dan lain sebagainya. Pondok apa tadi itu Pak? Hubbul Aitam. Yang uniknya itu asrama putrinya di Kupang, asrama putranya di Pedang. Jadi perbatasannya itu di Musala. Musala itu perbatasan antara Kupang sama Pedang. Berarti tapi sebelahan, cuma bedanya yang ini Kupang, yang ini Pedang atau pisah? Enggak pisah sih, tapi beda asrama. Asramanya ini kan ini pagar ya. Pagar Gapura Sebiduk Semarang antara Kupang sama Pedang. Oh iya. Gitu kan? Di sebelah sini asramanya ini asramanya putra. Sebelah sini di Linggau ini asramanya ini putri gitu. Putri. Jadi posisi asrama putra sama putrinya antara Lubuk Linggau dan Musirawas. Wah, itu. Nanti masuk apa itu? Bingung kita ya. Kitanya yang bingung ya. Itu di sana tuh punya tapis juga atau gimana itu? Apa pondok modern apa salafi gitu? Salafi enggak sih sebenarnya. Bukan salafi, salafiyah. Salafiyah. Aswaja di sana aswaja. Iya. Aswaja yang gimana itu? Soalnya kan Wahabi ngomong dia yang paling swaja. Itu kalau urusan itu jangan kita bahas ya, karena ilmu kita masih belum cukupnya kayak gitu kan. Kita masih tahap belajar juga. Belum memadai. Oke, ini soal banget ya materi seorang marbot yang tidak malu untuk berkuliah kayak gitu kan. Mungkin sampai sini ya. Betul lagi, ayo kita jangan ini. Ada yang penasaran, ada yang mau udah nih gimana? Saya nih masih penasaran loh guys. Bayangin, semester 5 tinggal di masjid. Ini PNDW kan mas ya? Insya Allah bayar sendiri. Ini masalah biaya. Enggak. Harus mandiri. Oh iya, Masya Allah. Bayangin guys, semester 5 bayar sendiri, sudahlah pinter gitu ya, jiwa kepemimpinan yang ada, baca Qurannya bagus, tadi samanya berhenti loh dengan Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi kesombongan saya sih. Benar-benar, karena kan kalau sombong, ya gitu lah ya. Ini kan masa ini kan drama mondok gitu ya. Oke. Pernah pacaran di sini? Aduh. Kadang Aduh. kita kan yang awam ini kan, aduh penasaran gitu ya, orang kali bisa pacaran juga sih. Nah, sebenarnya pengen sih dijawab, tapi berhubungan ada ini. Iya, ada kamera kan privasi diri sendiri. Enggak kamera sih. Apa tuh? Udah dikode. Oh, tadi kan iya waktunya ya mungkin ya. Iya. Nanti kita bahas di luar lain kamera. waktu, oke, Iya, siap. nanti kita undang lagi. Siap. Oke, sampai sini dulu. Mungkin sampai di sini ya. Oke, sampai sini dulu ya. Kami Mungkin tutup dulu gitu ya. Kita tutup dulu. Kita ucapin terima kasih dulu. Iya, ya. terima kasih sudah datang. Terima kasih telah bersedia mengisi di podcast Ngojak berbagi kisah nih ya, berbagi motivasi untuk teman-teman. Ada sih motivasi untuk kawan marbot lain mungkin yang ngerasa insecure dengan bukan marbot aja sih, untuk ya, remaja yang ingin kuliah cuman kayak gengsi gitu ya. jadi marbot. Oke. Ini motivasinya ya ini sedikit aja ya, nggak usah banyak panjang ya. banyak. Oke, nanti memori habis. Ya motivasinya mari berpendidikan dimanapun itu berada, mau perguruan tinggi, yang jelas berpendidikan. Jika udah berpendidikan niscaya pemikirannya itu tajam, memperluas wawasan dan tentunya itu meluangkan hati untuk membuka pemikiran orang lain, menerima pemikiran orang lain. Kalau dari ini sendiri ada motivasi untuk kawan-kawan, sahabat Ngojak. Untuk kawan-kawan ya, kayaknya jangan gengsi untuk berpendidikan. Oke. Kalau dari saya sendiri ya,
Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan menjadi tindakan. Perhatikan apa yang kita lakukan, kalau kita ulang-ulang akan menjadi kebiasaan kita. Perhatikan apa yang menjadi kebiasaan kita itu, kalau kita ulang-ulang akan menjadi habit. Perhatikan dari kita buka mata sampai tutup mata, karena itu akan menjadi takdir kita. Oke. Langsung saja ya, kami tutup podcast pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.